wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Miftahul Khair. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahid dari Pondok Pesantren Miftahul Khair. Alhamdulillah, Pondok Pesantren ini berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Kiai Muhsin Al-Ghifari di bawah naungan Yayasan Miftahul Khair. Di usia pesantren yang sudah 12 tahun, alhamdulillah pondok ini sudah mendirikan lembaga pendidikan dari mulai tingkat RA, MDTA, pesantren dan pendidikan kesetaraan SMA, yakni Ulia. Dan alhamdulillah di pondok ini sudah memulai unit usaha guna mencetak santripreneur dan membantu perekonomian pesantren, yaitu usaha peternakan, pertanian, dan juga kantin. Adapun bidang usaha yang kami ikut sertakan dalam program One Pesantren One Product adalah budidaya ikan lele. Selanjutnya adalah kami akan menjelaskan mengenai permasalahan konsumen, pesaing, dan supplier. Untuk konsumen, pertama kami menjual produk kami kepada pengepul, kedua ke rumah makan yang berada di wilayah kami atau tempat wilayah perusahaan kami. Yang ketiga, kami memiliki konsumen masyarakat langsung yang memiliki kolam ikan di desa sekitar kami. Ya, selanjutnya adalah pesaing. Nah, untuk pesaing perusahaan kami alhamdulillah belum begitu banyak. Yang selanjutnya adalah supplier. Nah, untuk supplier kami yaitu kami mempunyai supplier yaitu Bapak Ipin yang beralamat di Kampung Cilimus Goler, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Beliau adalah pembudidaya bibit ikan lele. Nilai yang dianut di perusahaan kami adalah pertama jujur, kedua bertanggung jawab. Filosofinya adalah ketika kita jujur dalam segala hal, maka kita akan dipercaya oleh konsumen. Dan begitu juga para karyawan, kami ajarkan untuk jujur baik kepada konsumen maupun kepada perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Yaitu kepada konsumen. Nah, ketika konsumen rugi atau misalkan lelenya mati, maka kami bertanggung jawab untuk menggantinya kembali. Sehingga perusahaan kami ingin mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar maupun luar masyarakat di desa kami. Pengelolaan produksi. Dalam pengelolaan produksi di perusahaan kami ada beberapa tahapan. Pertama adalah persiapan kolam. Nah, untuk persiapan kolam itu sendiri dilakukan selama 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Untuk minggu pertama kami menetralisir kolam tersebut dengan cara menguras airnya, sehingga lumut-lumut yang ada di kolam tersebut dibersihkan, sehingga tidak ada bakteri-bakteri yang bisa membunuh lele itu sendiri. Ya, selanjutnya minggu kedua adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan M4 sehingga memunculkan bakteri-bakteri baik sehingga bisa dimakan oleh lele itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penebaran benih. Untuk penebaran benih kami tebarkan untuk misalkan 8.000 ikan lele kami tebarkan dalam satu kolam. Nah, kenapa dalam satu kolam? Nantinya akan disortir kemudian hari. Yang selanjutnya adalah manajemen pengelolaan pakan. Dalam manajemen pengelolaan pakan di sini kami menggunakan santri untuk mengoperasionalkan di lapangan. Nah, untuk pemberian pakan itu sendiri kami lakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Yang selanjutnya adalah manajemen pengelolaan air. Untuk manajemen pengelolaan air, karena ikan lele itu sendiri tidak membutuhkan banyak air, sehingga kami menugaskan kepada para santri untuk selalu mengecek air itu sendiri apakah terlalu berlebihan atau terlalu sedikit. Yang selanjutnya adalah penyortiran. Ketika si lele tadi disimpan dalam satu kolam, maka tidak semuanya besar, karena
kalau disimpan di semuanya dalam satu kolam sehingga saling memakan. Nah, maka harus disortir dalam satu kolam itu bisa menjadi 3 kolam. Nah, setelah penyortiran, setelah lele berusia 2-3 bulan, maka kami lakukan pemanenan. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Untuk laporan keuangan, alhamdulillah kami sudah mencatatnya, walaupun secara sederhana. Tetapi kami akan belajar di kemudian hari, karena kami sudah belajar yaitu melalui tutor-tutor yang ada di pesantren Nurul Iman itu sendiri. Kami alhamdulillah akan belajar ke depannya akan lebih baik kembali. Selanjutnya adalah pengelolaan penjualan. Nah, untuk pengelolaan penjualan di perusahaan kami, pada awal mulanya kami hanya mempunyai kolam, itu pun tidak terpakai. Nah, setelah ngobrol-ngobrol dengan Mang Ipin ingin menyediakan bibit ikan lele. Nah, maka kami bekerja sama dengan Mang Ipin itu sendiri untuk menanam ikan lele. Dan untuk penjualannya kami bekerja sama dengan Mang Ipin untuk menjual produksi kami, dan juga kami menjual secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya adalah mengelola karyawan. Nah, di sini kami membagi 3. Pertama pihak pesantren, kedua alumni, dan ketiga santri. Nah, di sini pertama pihak pesantren bertanggung jawab untuk penyedia lahan. Yang kedua adalah alumni. Tugas alumni adalah untuk mengontrol perusahaan kami. Yang ketiga adalah para santri. Nah, para santri ditugaskan oleh perusahaan kami untuk menjadi eksekutor di peternakan budidaya ikan lele kami. Dengan sistem patrol, yaitu patrol itu apa? Patrol itu adalah si santri diberi tugas, misalkan satu hari ada 3 orang, misalkan 3 orang pagi hari sampai siang. Nah, dari siang 2 orang misalkan sampai malam untuk pemberian pakan. Yang selanjutnya adalah pengurusan produk halal. Nah, kami di sini belum memiliki izin halal dari MUI karena pertama kami berternaknya masih skala kecil. Yang kedua alasannya adalah karena ikan lele itu sendiri adalah makanan yang halal. Nah, kedepannya kami akan mengembangkan dari perusahaan lele kami yang tadinya hanya berkecimpung di peternakan saja, kami akan memproduk lele itu sendiri menjadi beberapa produk. Di antaranya ada kere lele, yang kedua ada progen lele. Dan mungkin kedepannya insya Allah kami akan membuat surat izin halal kepada dinas-dinas terkait. Untuk pendirian koperasi, kami di sini belum mendapatkan atau belum mempunyai koperasi. Seiring berjalannya waktu dan perusahaan kami pertama besar, insya Allah kedepannya kami akan mendirikan koperasi. Yang tujuannya adalah untuk menampung produk-produk yang dibuat oleh kami sehingga masyarakat desa sekitar bisa membelinya di koperasi kami dengan harga yang minim. Yang terakhir adalah penerapan penjualan online. Alhamdulillah kami sudah bergabung dalam grup Facebook budidaya ikan lele dan grup WhatsApp. Dan kedepannya setelah mendapatkan bimbingan, keilmuan, pengetahuan, pemahaman tentang pemasaran melalui media sosial, kami akan mengembangkan perusahaan kami sehingga kami ingin bergabung dengan perusahaan-perusahaan media online. Di antaranya adalah seperti Lazada, Shopee, dan sebagainya. Pesan dan kesan yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan dan magang virtual One Pesantren, One Product di Pondok Pesantren Al-Ashriyah Nurul Iman yaitu sangatlah banyak, sehingga membuka inspirasi baru dan membuat kami lebih banyak ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalankan sebuah usaha dengan baik. Di antara ilmu yang kami dapatkan melalui pelatihan virtual One Pesantren One Product, di antaranya bagaimana cara berwirausaha yang efektif dan efisien, dan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia sehingga melatih para santri untuk menjadi santripreneur yang hebat dan berkualitas. Dan kami juga diajarkan bagaimana mengelola keuangan pesantren atau pengelola keuangan perusahaan
sehingga lebih tertib dalam beradministrasi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang sudah meluncurkan program One Pesantren One Product. Program ini sangat bagus sekali dan sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian pesantren, dan semoga dengan program ini dapat membangun jiwa usaha kepada para santri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi santri dan alumni, sehingga menjadi santri yang mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.